kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Laksha Chelsea dan Mas Angel Sekolah Minggu online. Nah adik-adik, kalau biasanya hari Minggu pagi-pagi pastinya udah semangat, udah mandi, udah makan, dan udah siap untuk memuji Tuhan. Nah sebelum kita mulai, Laksha Angel seperti biasa akan menanyakan kabar adik-adik. Nanti kalau Laksha Angel bilang apa kabar, adik-adik jawabnya sehat dan luar biasa. Oke, apa kabar adik-adik? Sehat dan luar biasa. Yeay. Pastinya semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ya. Atau mungkin kalau ada yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Oke, nah kita akan bersemangat untuk memuji Tuhan nih pada minggu ini. Tapi kita mau yel dulu ya Laksha. Kita mau yel sekolah minggu. Nanti kalau Laksha Angel bilang sekolah minggu Purworeadi, adik-adik jawabnya cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Kita jauh nih. Tapi nanti adik-adik di rumah berpelukan ya sama mama papa, titi, meme, keke. Oke? Nah, sekolah minggu Purworeadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Sekali lagi ya, sekolah minggu Purworeadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Yeay, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu pertama kita. Kita mau nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita akan berdoa dulu ya. Ayo semuanya bersikap berdoa yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, ikuti doa Laksha ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini.
Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu kita. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik mesti semangat kan? Los Angel gimana nih? Mesti semangat kan? Masih dong. Nah, karena kita mesti semangat, kita akan menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu dengan Kenalan. Kita masih tetap dalam keadaan berdiri ya. Kita masih mau bersemangat, kita masih mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu dalam suka, dalam duka, kita akan tetap tersenyum. Nah, kalau saya sama masuk Chelsea nih, selalu tersenyum untuk memuji Tuhan. Oke, ikuti gerakan kami ya, ikuti gerakan masuk Chelsea. Kita nyanyikan lagu dalam suka duka, bukan tersenyum. Sebelum kita lanjut mendengar cerita firman Tuhan, kita mau menginstall lagu lagi yuk. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Oh
adik-adik, kita harus selalu ingat ya bahwa Yesus akan selalu sayang kepada kita. Itu firman Tuhan dalam Alkitab. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa, duduk yang manis ya. Dadah. Salam adik-adik, bertemu lagi dengan Contoh Yani di cerita sekolah minggu online. Adik-adik, apa kabar nih semuanya di rumah? Contoh yakin kita semua sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak-sorak memuji Tuhan. Nah, saatnya kita mau mendengarkan cerita sekolah minggu. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti contoh berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami kembali mendengarkan cerita sekolah minggu. Tuhan berkati kami agar kami mengerti, memahami cerita hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa ini yang tahu kita cerita tentang apa ya hari ini? Yang sudah baca atau yang sudah tahu pasti udah jawab nih. Ayo. Ya, benar sekali. Hari ini kita bercerita tentang riwayat Bapak Nuh. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu kala sekali, pada zamannya Bapak Nuh, Tuhan kan sudah menciptakan manusia nih, adik-adik. Pertama kan Tuhan menciptakan Bapak Adam dan Hawa. Lalu setelah itu ada banyak lagi manusia. Nah, sampai pada zamannya Bapak Nuh. Tapi pada zamannya Bapak Nuh itu ternyata Tuhan melihat bahwa banyak sekali manusia atau semua manusia yang Tuhan ciptakan itu hidup di dalam dosa atau hidup dalam kejahatan, adik-adik. Maka karena Tuhan melihat bahwa manusia itu sudah hidup dalam kejahatan, maka Tuhan mulai marah, mulai murka kepada manusia. Lalu di antara beribu manusia pada zaman dahulu kala, adik-adik, cuman satu orang yang hidup dalam Tuhan. Cuman satu orang yang Tuhan lihat bahwa dia tidak pernah melakukan kejahatan. Nah, siapa kira-kira adik-adik? Ya, benar sekali. Namanya adalah Bapak Nuh. Benar sekali. Nah, ternyata pada zamannya Bapak Nuh itu, orang kan bukan hanya 1000, 2000, mungkin beribu-ribu manusia pada zaman itu. Maka di antara beribu manusia itu hanyalah Bapak Nuh yang benar-benar hidup dalam Tuhan. Hanyalah Bapak Nuh yang benar-benar bergaul dengan Tuhan. Nah, ternyata ketika Tuhan melihat hanya Bapak Nuh yang hidup dalam Tuhan, maka Tuhanlah mulai murkalah kepada manusia yang lain. Mulailah Tuhan mau marah kepada manusia. Lalu dia memanggil Nuh atau menyuruh Bapak Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu apa ya contoh? Siapa nih yang tahu bahtera? Bahtera itu sama seperti kapal besarnya, tetapi bahtera itu terbuat dari kayu semua. Nah, Tuhan itu menyuruh Bapak Nuh untuk membuat bahtera. Loh, kenapa ya tujuan Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk membuat bahtera? Nah, Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk membuat bahtera agar Bapak Nuh, anak-anaknya dan juga istrinya bisa masuk ke dalam bahtera itu. Karena Tuhan sudah mulai marah, sudah murka kepada manusia, maka Tuhan mau melenyapkan semua manusia di muka bumi. Bahkan hewan-hewan pun, binatang pun ikut loh adik-adik, dilenyapkan oleh Tuhan. Hanya karena kejahatan manusia, adik-adik. Mereka hidup dalam kejahatan. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan pada saat itu. Lalu Bapak Nuh pun membuat bahtera sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, dan bukan hanya Bapak Nuh loh yang mengerjakannya. Ternyata Bapak Nuh membuat bahtera dibantu oleh anak-anaknya. Ternyata Bapak Nuh ini punya 3 anak loh adik-adik.
Nah, nama anaknya pertama adalah Sem, yang kedua Ham, dan yang ketiga adalah Yafet. Nah, siapa nama anaknya? Sem, Ham, dan Yafet. Ya, betul sekali. Nah, ternyata anak-anaknya juga membantu Bapak Nuh ini untuk membuat bahtera itu, adik-adik. Dan Bapak Nuh juga tidak membuat sembarangan loh bahteranya, tetapi Tuhan juga memberikan ukuran berapa tingginya, berapa lebarnya, panjangnya. Bahtera itu bentuknya pun Tuhan buat atau beritahukan kepada Nuh, sebesar ini, sepanjang ini, setinggi ini, selebar ini. Tuhan kasih tahu semuanya kepada Bapak Nuh. Jadi lalu Bapak Nuh pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, adik-adik. Dia tidak melanggar, dia melakukan sesuai apa yang dilakukan atau apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu Bapak Nuh membuatlah semua bahtera itu nggak sampai selesai. Lalu Bapak Nuh, istrinya Bapak Nuh, anak-anaknya yang 3 tadi, dan istri anak-anaknya itu juga ikut masuk ke dalam bahtera itu. Nah, kenapa ya Bapak Nuh bisa masuk ke dalam bahtera itu? Karena Tuhan yang menyuruh supaya Bapak Nuh itu tidak dilenyapkan. Pada saat itu sebelum air bah atau yang namanya itu hujan lebat atau yang namanya banjir paling besar sekali melenyapkan semua manusia di muka bumi atau binatang-binatang pun ikut, maka bukan hanya Bapak Nuh juga dan keluarganya yang masuk di dalam bahtera itu. Ternyata ada loh hewan-hewan juga ikut masuk, diselamatkan oleh Tuhan. Contohnya nih, ayam juga ikut masuk, kambing, anjing, kucing, semua jenis binatang juga ikut masuk, adik-adik, di dalam bahtera itu. Tetapi tidak semua loh. Contohnya nih, kalau kita punya ayam 10 ekor, nah Tuhan melihat hanya 2 ekor yang Tuhan pilih, 1 jantan dan 1 betina, adik-adik. Tidak semua diambilnya. Jadi yang 8 ayam yang 8 itu lenyap. Nah, begitu juga dengan hewan-hewan yang lainnya, adik-adik. Maka hewan-hewan itu pun ikut masuk ke dalam bahtera itu. Lalu setelah mereka masuk dalam bahtera itu, barulah Tuhan menurunkan hujan dan banjir yang begitu besar. Tapi cerita itu tentang hujan dan banjir minggu depan loh kita dengarkan ceritanya. Nah, adik-adik, sebagai aplikasi atau apa yang kita pelajari di cerita ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang sudah setia ke sekolah minggu, kita juga harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Jangan seperti pada zamannya Bapak Nuh, mereka hidup dalam kejahatan. Nah, kalau Tuhan melihat kita saat ini nih, apa yang pertama Tuhan lihat dalam hidup kita? Apakah kita sudah mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita sudah mendengarkan cerita hari ini? Apakah kita hidup dalam Tuhan apa tidak? Apakah anak-anak ini kalau ibadah tertib apa tidak? Apakah anak-anak ini setiap contoh atau lause menyampaikan cerita firman Tuhan suka main-main apa tidak? Nah, jadi adik-adik, kalau kita mendengarkan cerita firman Tuhan lagi ibadah, kalau kita nyanyi-nyanyi contohnya, kita tidak boleh main-main atau juga ganggu-ganggu teman kita. Tapi kita harus benar-benar sungguh-sungguh untuk bernyanyi. Kalau juga mendengarkan cerita, kita juga harus mendengarkan cerita. Jangan kita ganggu teman kita atau suka lari-lari ke sana kemari, tidak boleh. Tetapi kita harus benar-benar mendengar ya, supaya kita juga hidup bergaul dengan Allah sama seperti Bapak Nuh. Nah, demikianlah cerita contoh hari ini. Tapi sebelumnya kita mendengarkan atau membacakan ayat hafalan kita terambil dari Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-20. Contoh bacakan dulu, nanti adik-adik ikuti ya. Amsal pasal 2 ayat ke-20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Oke, sekarang adik-adik ikuti contoh ya. Amsal pasal 2 ayat 20. Sebab itu
Sebab itu, tempuhlah tempuhlah jalan orang baik jalan orang baik dan peliharalah dan peliharalah jalan-jalan orang benar. jalan-jalan orang benar. Nah, adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oh ya, jangan lupa cerita sekolah minggu ikuti terus ya, karena cerita kita selalu ada sambungannya adik-adik. Oke? Dan juga jangan lupa nanti sore kita akan ketemu di ibadah offline. Yuk, kita tutup cerita hari ini. Kita tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Ikuti contoh sekali lagi ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk cerita hari ini. untuk cerita hari ini. Ajarkan kami Ajarkan kami untuk menjadi untuk menjadi anak-anak anak-anak yang selalu setia, yang selalu setia, taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan juga selalu mendengarkan selalu mendengarkan perintah Tuhan. perintah Tuhan. Tuhan, Tuhan, ini doa kami ini doa kami dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sampai jumpa nanti sore. Dadah. Halo adik, ketemu lagi nih sama Lose Angel dan Lose Chelsea. Tadi kan udah mendengarkan cerita, udah duduk yang manis, udah duduk yang baik, udah mendengarkan cerita tentang Bapak Nuh. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan tadi nggak boleh dilupain ya. Nanti pas sekolah minggu offline ditanya loh sama Lause sama Contau, harus sudah bisa menjawab. Oke? Pinter. Nah, adik-adik, kita mengakhiri ke sekolah minggu kita akan menyanyi satu lagu terakhir. Kita akan menyanyikan lagu Bapak Nuh. Selebat apapun badai, selebat apapun hujan, tapi kalau kita punya Tuhan, kita pasti akan selamat. Nah, kita mau mengakhiri ibadah kita. Yuk semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Yuk tutup matanya. Kita mau berdoa, ikuti doa Los Angel ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk berkat Tuhan, untuk berkat Tuhan. kami boleh memuji Tuhan memuji Tuhan dan mendengarkan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Sebentar lagi kami akan selesai ibadah sekolah minggu online. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami agar kami selalu menjadi anak-anak yang baik dan taat kepada Tuhan, kepada Tuhan sama seperti
sama seperti Bapak Nuh. Bapak Nuh. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu offline. Bye-bye. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, ya sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman.